warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk memberikan pelatihan untuk pengabdian kami yang berjudul Pemberdayaan Pendampingan Ibu-Ibu Desa Wisma Anggrek RT 02 RW 16 Sawojajar dalam upaya meningkatkan nilai ekonomis toga aloe vera menjadi produk perawatan diri dan kecantikan. Tanaman lidah buaya itu merupakan tumbuhan jenis ternak atau semak yang termasuk suku Liliaceae, yakni sejenis bakung-bakungan atau bawang-bawangan. Nah, daerah distribusinya meliputi seluruh negara. Tumbuhan ini dapat tumbuh di mana saja, terutama di daerah tropis dan kering. Dan batang lidah buaya ini berbentuk bulat dan bersifat monopodial. Pada umumnya batang sangat pendek dan hampir tidak terlihat karena tertutup oleh daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Ibu-ibu PKK yang saya banggakan, jadi daun lidah buaya ini merupakan daun tunggal berbentuk lancet atau membentuk taji, yakni ujungnya meruncing, pangkalnya mengembang, padat berisi dan tumbuh di sepanjang tepiannya berduri. Daunnya juga berdaging tebal, tidak bertulang daun, berwarna hijau keabu-abuan, jadi seperti ini ya, dan memiliki lapisan lilin di permukaannya. Panjang daun lidah buaya berumur sekitar 12 bulan, berkisar antara 40 sampai 80 cm, lebarnya antara 7 sampai 11 cm dan ketebalan daging sekitar 1 sampai 2,5 cm. Lidah buaya adalah tanaman herbal yang tumbuh di iklim dengan cuaca yang hangat, jadi cocok dengan daerah. Nah, jadi gel lidah buaya itu memiliki tekstur yang kental. Jadi kandungan nutrisi dari lidah buaya adalah ada vitamin A, vitamin E, tiamin, riboflavin, dan berbagai mineral, saponin, dan lignin. Jadi gel lidah buaya banyak manfaat bagi kesehatan kulit, dan diantaranya dapat melembabkan kulit, mencerahkan warna kulit, mencegah dan mengobati jerawat, serta aman untuk kulit sensitif. Nah, manfaat gel lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit, melembabkan kulit, mencerahkan warna kulit, mencegah dan mengobati jerawat, aman untuk kulit sensitif. Manfaat gel lidah buaya di sini antioksidan seperti selenium, vitamin C, dan vitamin E akan membantu melindungi kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi sinar ultraviolet matahari itu dapat merusak sel-sel kulit Anda. Kerusakan akibat ultraviolet ini akan membuat kulit terlihat kusam dan tidak bernyawa, begitu ya, artinya kusam. Antioksidan dalam aliran darah akan meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru, dengan demikian akan membuat kulit Anda menjadi muda dan bercahaya. Jadi bagaimana cara memanen daun lidah buaya? Jadi kalau yang ada di pekarangan kita bisa amati tanaman lidah buayanya. Jadi sebelum mulai memanen gelnya, pastikan terlebih dahulu bahwa tanaman sudah dewasa
tanaman lidah buaya yang telah dewasa dan sehat itu dapat kita nilai daunnya yang hijau dan besar. Panjang daun lidah buaya seharusnya mencapai 20 cm. Tanaman lidah buaya tumbuh dari tengah ke arah luar sehingga daun yang paling tua, paling besar dan paling banyak kandungannya akan berada di paling luar. Yang proses berikutnya, potong beberapa daun lidah buaya. Bergantung pada jumlah lidah buaya yang Anda butuhkan, Anda mungkin tidak harus menggunakan seluruh tanaman. Potonglah pangkal daun terluar tanaman lidah buaya dengan pisau tajam. Daun ini tidak akan tumbuh kembali, namun dengan hanya memotong salah satu bagiannya, tanaman Anda dapat terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak daun lagi di kemudian hari. Pastikan untuk menggunakan pisau yang tajam sehingga kerusakan pada tanaman dapat diminimalkan. Bersihkan potongan lidah buaya. Setelah daun lidah buaya dipotong, cairan berwarna kuning akan mulai mengalir keluar dari sisi potongannya. Untuk mencegah cairan ini mengotori ruangan, arahkan potongan daun secara vertikal dengan sisi potongan berada di bawah di dalam mangkuk yang dapat menampungnya. Jadi getahnya ini yang harus kita hilangkan dulu ya. Jadi gunakan sebotol air dan jari tangan Anda untuk membersihkan daun lidah buaya dari atas hingga ke bawah dengan menuangkan air ke arah mangkuk. Nah, cairan berwarna kuning yang keluar pada langkah ini adalah getah yang disebut lateks lidah buaya. Cairan ini bukan gel lidah buaya yang bening dan kental. Jadi jangan sampai gel lidah buaya terkontaminasi getah ini karena khasiatnya sebagai laksatif bisa mengganggu saluran cerna. Jadi yang kita butuhkan adalah gelnya kalau untuk produk kecantikan. Buaya, jadi potong sepertiga bagian atas daun lidah buaya. Oleh karena bagian puncak daun lidah buaya yang tipis dan runcing, jadi Anda mungkin hanya akan membuang waktu dan tidak akan mendapatkan banyak gel ya dari bagian ini. Jadi sebaiknya potong puncak daun lidah buaya dan buang. Jadi Anda harus mengulangi langkah membilas bagian atas daun seperti sebelumnya karena setelah dipotong bagian ini pun akan mengeluarkan cairan yang berwarna kuning. Jadi bergantung pada ukuran daun lidah buaya, Anda mungkin akan lebih mudah mengekstrak gelnya dengan memotong bagian yang tebal menjadi bagian baik itu secara memanjang, melebar maupun keduanya. Dan ini saya potong agak kecil-kecil gitu seperti dadu supaya mempermudah untuk memotongnya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya yaitu buang durinya. Jadi sebelum mengambil ekstrak lidah buaya dari bagian tengah daunnya, Anda harus membuang kedua bagian tepinya yang berduri. Potonglah bagian ini dengan hati-hati. Ingatlah untuk mengarahkan pisau menjauhi tubuh dan tangan agar Anda tidak terluka selama memotong. Pastikan juga daun lidah buaya dalam keadaan kering sebelum mulai memotong bagian ini karena daun yang licin berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jadi potong tepi daun sedekat mungkin dengan durinya agar tidak banyak gel yang terbuang. Berikutnya, buang lapisan atas dan bawah daun lidah buaya. Letakkan daun lidah buaya secara mendatar pada telenan, kemudian iris kulitnya dengan hati-hati. Kulit lidah buaya adalah lapisan tipis berwarna hijau yang tampak dari luar. Iriskan pisau di antara lapisan ini dan gel bening tebal di tengah daun dan ulangi langkah ini pada lapisan sebaliknya.
Jika Anda tidak ingin menggunakan pisau pada langkah ini, demi menghindari resiko tergigit pisau, gunakan alat pengupas buah sebagai penggantinya. Nah, ini keluarkan dan simpan gelnya. Pada saat ini seharusnya sudah mendapatkan gel lidah buaya yang bening. Jika masih ada sedikit lapisan daun yang pada gel, boleh dikelupas. Nah, potong gel lidah buaya menjadi dadu agar lebih mudah disimpan. Untuk memastikan tidak ada lagi lateks lidah buaya yang tersisa, dibilas ya gelnya sebanyak 2-3 kali setelah selesai. Ini gunakan sendok untuk mengambil gel lidah buaya yang tersisa pada lapisan kulitnya. Simpan seluruh ekstrak gel yang Anda peroleh dalam mangkuk atau wadah kaca terpisah dari air pencucinya. Jadi saya ulang kembali, jadi bagaimana pembuatan gel aloe vera. Jadi Anda memotong daun lidah buaya dengan pisau yang tajam, terus mengeluarkan getahnya yang warna kuning sampai istilahnya untuk getahnya sampai hilang, terus potong-potong, baik itu tepi durinya dan dipotong seperti dadu, terus dihilangkan kulit lidah buayanya, baru diambil gelnya. Nah, ini bisa dihaluskan dengan bisa menggunakan juicer yang kecil atau yang manual, dan yang ini sudah menjadi bentuk ini bisa kita simpan untuk pembuatan proses berikutnya. Dan ini ada contoh beberapa macam essential oil yang atau parfum yang bisa dipakai. Jadi kalau itu tadi bentuk bentuk gelnya, nanti kita di PPT yang berikutnya atau di pelatihan berikutnya adalah bagaimana cara membuat ekstraknya atau bagaimana membuat gelnya. Jadi yang itu tadi cara sederhananya untuk dari tanamannya, untuk dipisahkan untuk mengambil gelnya. Nah, bagaimana kalau hanya gel seperti itu dipakai? Kadang-kadang kita kurang nyaman kalau penggunaannya hanya dengan gel seperti itu, maka kita membuat suatu produk. Salah satunya kita bisa membuat produksi sabun aloe vera transparan. Nah, ini bisa kita campur dari minyak biji bunga matahari, asam stearat dengan glycerin ini untuk emoliennya, untuk melembutkan kulit kita. NaOH ini fungsinya untuk penyabunan supaya bisa membentuk sabunnya tadi. Aqua itu air, terus gula untuk menjernihkan, dan alkohol, terus trietanolamin dan gel lidah buaya. Jadi gel lidah buaya nanti hanya kita tambahkan ekstrak cair hanya 0,1% saja. Jadi proses pembuatan sabun transparan kira-kira adalah seperti ini. Jadi campuran minyak biji bunga matahari dengan larutan NaOH sedikit demi sedikit di atas pemanas pada temperatur kurang lebih 60 derajat Celcius sambil terus diaduk. Jadi ini bisa kita gunakan seperti steam gitu ya. Terus setelah larutan mengental dan berwarna keruh menjadi sabun dasar, pengadukan dihentikan kemudian didinginkan. Nah, setelah sabun dasar mengeras lalu dipotong kecil-kecil dan dilelehkan. Setelah meleleh, tambahkan secara perlahan bahan glycerin, gula, gel lidah buaya, trietanolamin dan alkohol. Nah, penambahan warna dan pewangi ini dapat dilakukan sesuai dengan selera, artinya pewanginya yang seperti apa yang kita inginkan. Terus
suhu pencampuran karena supaya tidak mendadak dingin, kita bisa melakukan dari 95 sampai 100 derajat. Selanjutnya didinginkan beberapa menit dan ditambahkan essential oil. Nah, nanti kita akan membuat video bagaimana cara pembuatannya. Kira-kira seperti ini. Nanti mungkin kita akan membuat yang dalam bentuk transparan, juga bisa nanti kita bisa buat yang yang tidak transparan sehingga bisa kita pakai dengan mudah.